Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Christian Sitio dalam YouTube channel Chess You Channel. Kali ini saya akan membahas tentang upaya hukum dalam hukum acara pidana. Sebelum kita masuk ke dalam jenis-jenisnya atau upaya-upaya apa dalam hukum acara pidana, ada baiknya kita mengetahui apa sih upaya hukum itu. Nah, di dalam pasal 1 angka 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Terdakwa maupun penuntut umum dapat menggunakan upaya hukum apabila keputusan hakim yang menjatuhkan pidana kurang memuaskan. Jadi terdakwa dan juga penuntut umum itu diberikan wewenang atau hak untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan yang telah dijatuhkan sebelumnya. Adapun jenis-jenis upaya hukum kita dapat bedakan menjadi dua, yaitu upaya hukum biasa dan juga upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa kita kenal sebagai banding atau kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa kita kenal sebagai kasasi demi kepentingan hukum dan juga peninjauan kembali. Kita masuk yang pertama, yaitu upaya hukum banding. Secara yuridis atau definisinya, ternyata banding tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan maupun KUHP. Namun kita dapat melihat definisi daripada upaya hukum banding itu menurut Amdi Hamzah, di mana definisinya adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan dengan tujuan untuk meminta pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi serta untuk menguji ketepatan penerapan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama. Nah, upaya hukum banding pada dasarnya diatur dalam bab 17 bagian ke-1 pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHP, di mana di dalam pasal tersebut terdapat juga jangka waktu untuk mengajukan banding adalah 7 hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan. Apabila penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum mengajukan bandingnya melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan yaitu 7 hari, maka panitera membuat keterangan yang menyatakan keterlambatan permintaan banding yang ditandatangani panitera dan diketahui ketua sehingga berkas perkara permintaan banding tidak dikirimkan ke pengadilan tinggi. Lalu, putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dapat diajukan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 KUHP adalah yang pertama putusan bebas, yang kedua putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yang ketiga putusan acara cepat. Putusan pengadilan tinggi dalam perkara banding dapat berupa 3 hal. Yang pertama, menguatkan putusan pengadilan negeri, baik berupa menguatkan putusan pengadilan negeri secara murni, menguatkan putusan dengan tambahan pertimbangan, menguatkan putusan dengan alasan pertimbangan hakim. Yang kedua, mengubah atau memperbaiki amar putusan pengadilan negeri dengan cara perubahan atau perbaikan kualifikasi tindak pidana, perubahan atau perbaikan mengenai barang bukti, perubahan atau perbaikan pemidanaan. Dan yang ketiga, membatalkan putusan pengadilan negeri. Kita masuk ke upaya hukum kasasi. Pada dasarnya, upaya hukum kasasi diatur di dalam bab 17, bagian kedua pasal 244 sampai 258 KUHP. Upaya hukum kasasi adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain dan bukan merupakan peradilan tingkat ketiga. Hal ini disebabkan perkara dalam tingkat kasasi tidak memeriksa kembali perkara seperti dilakukan iudex facti, tetapi diperiksa mengenai yang pertama, apakah benar sesuatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Yang kedua, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan menurut undang-undang. Dan yang ketiga, apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Itu diatur dalam pasal 253 ayat 1 huruf A, B, dan C KUHP. Maka, oleh karena itu dalam tingkat kasasi kepada pihak yang mengajukan upaya hukum, undang-undang ini mewajibkan adanya memori kasasi dalam permohonannya. Dan dengan alasan yang diuraikan dalam memori tersebut, Mahkamah Agung menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan dengan dirinya sendiri tanpa memori kasasi permohonan tersebut menjadi gugur.
Tujuan kasasi ada 3, yaitu koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan di bawahnya. Yang kedua, menciptakan dan membentuk hukum baru. Yang ketiga, pengawasan terhadap terciptanya keseragaman penerapan hukum. Adapun putusan yang dapat diajukan kasasi adalah putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan kecuali putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan bebas. Yang ketiga, putusan Mahkamah Agung dalam perkara kasasi yang dimana dapat berupa menyatakan kasasi tidak dapat diterima, menolak permohonan kasasi, dan mengabulkan permohonan kasasi. Permohonan pemeriksaan kasasi dalam perkara pidana dapat diminta oleh terdakwa, penasihat hukum, atau jaksa atau penuntut umum menurut pasal 244 KUHP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh peradilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Nah, perlu kita ketahui juga nih, di pasal 244 KUHP dinyatakan bahwa kecuali terhadap putusan bebas itu tidak dapat dimintakan kasasi. Namun, polarisasi pemikiran mengapa putusan bebas dapat dimintakan kasasi itu berdasarkan jurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 346K garing KR garing 1980 tanggal 26 Januari 1984 petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia dan angka 19 lampiran keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M 14 PW 0703 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983. Ini disebabkan karena situasi dan kondisi demi hukum, keadilan, dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Nah, untuk permohonan kasasi diajukan di kepanitraan pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan dalam tingkat pertama selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan pengadilan tinggi diberitahukan. Baik, kita masuk yang ketiga. Ketiga ini berarti kita masuk ke dalam upaya hukum luar biasa, di mana salah satunya adalah kasasi demi kepentingan hukum. Menurut Andi Hamzah, dalam bukunya Hukum Acara Pidana di halaman 303, menyatakan sebagai upaya hukum luar biasa, kasasi demi kepentingan hukum ialah untuk mencapai kesatuan penafsiran hukum oleh pengadilan. Kasasi demi kepentingan hukum diajukan jika sudah tidak ada upaya hukum biasa yang dapat dipakai. Nah, dalam pasal 259 ayat 1 KUHP menjelaskan pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum berlaku terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, yang dapat diajukan 1 kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung, dan putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Menurut ketentuan KUHP, kasasi demi kepentingan hukum pada dasarnya hanya bisa diajukan Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung yang diajukan secara tertulis melalui panitera pengadilan negeri yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama disertai risalah yang membuat alasan permintaan itu. Kemudian, panitera menyampaikan salinan risalah kepada yang berkepentingan. Setelah itu, Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan segera meneruskannya kepada Mahkamah Agung. Jika Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi demi kepentingan hukum, selanjutnya Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah. Dengan demikian, terjawablah keraguan atau hal yang dipermasalahkan itu. Nah, kita masuk ke upaya hukum luar biasa yang kedua, yaitu peninjauan kembali. Upaya hukum peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum atau Herzeining diatur dalam pasal 263 sampai 269 KUHP. Ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHP menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Dasar dilakukannya upaya hukum peninjauan kembali ada 4. Yang pertama, apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat. Yang kedua, hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti bertentangan dengan satu yang lain. Yang ketiga, apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Yang keempat, perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.
Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlakulah ketentuan sebagai berikut. Yang dimana yang pertama, apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku, disertai dasar pertimbangannya. Yang kedua, apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa: yang pertama, putusan bebas; yang kedua, putusan lepas dari segala tuntutan hukum; yang ketiga, putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum; yang keempat, putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Patut dicatat, ya perlu kita ketahui juga bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan yang semula. Baik, cukup sekian penjelasan saya dari materi tentang upaya hukum, yang dimana kita simpulkan bahwa upaya hukum itu kita kenal sebagai upaya hukum biasa dan juga upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa dibagi menjadi banding dan juga kasasi. Upaya hukum luar biasa dibagi menjadi kasasi demi kepentingan hukum dan juga peninjauan kembali. Baik, sekian presentasi dari saya dan saya tutup dengan ucapan terima kasih.